warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana litariqihi al-qawim wa faqihna lidinihi al-mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan تواصلنا إلى جنة النعيم وتكون سببا للنظر لوجهه الكريم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله السيد السند العظيم اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد نورك ساري ومدادك جاري واجمعني به في كل أطوار وعلى آله وصحبه النور عما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين بقلب سليم والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama yang sama kita muliakan segenap para alim ulama, para abna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak hadir di tengah-tengah kita.
Tentunya majlis ini, acara ini menjadi acara yang insya Allah mendapatkan rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mendapatkan pandangan cinta dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabil khusus kepada sahibul bait Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Furqan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan, amin ya baik Allah, di dunia sampai akhirat, dan juga para alim ulama, para asatizah yang begitu banyak hadir di tengah-tengah kita sebagai pewarisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Al-Mukarram Al-Dai Allah Al-Ustaz Mardianto, Al-Sayyid Al-Habib Haikal bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan masih banyak lagi para alim ulama, para asatizah, para habaib yang belum bisa kami sebutkan satu persatu, dan juga yang ada di sebelah saya. Mudah-mudahan Al-Habib Abdul Qadir bin Hasan Sagaf senantiasa diberikan sehat afiat panjang umur. Alhamdulillah ala ni'matillah wa syukurillah, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesempatan indah kumpul dalam satu forum untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya kita sedang memperbaiki hubungan kita dengan Rasulullah, mendekatkan diri kita kepada Allah melalui gerbangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Sampaikan ya Muhammad kepada umatmu, kalau kalian betul-betul cinta kepada aku, maka ikutilah Nabi besar Muhammad. Setelah kita mampu mengikuti, mencintai dan menjalankan syariat Nabi Muhammad, maka bukan lagi dosa yang diampuni oleh Allah, akan tetapi yuhibbukumullah, kita langsung mendapatkan cinta Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tiada satu manusia selama dia hamba Allah dan umat Rasulullah yang tidak ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, mendapatkan keselamatan di dunia, bahkan sampai akhirat. Namun permasalahannya bukan kita tidak mengerti bahwa kebahagiaan yang hakiki adalah menjalankan perintah Allah, menjauhkan segala larangan Allah, sekaligus menghidupkan syariat dan sunnah baginda Rasulullah. Semua kita mengerti. Namun permasalahan di diri kita adalah begitu besar dosa yang kita miliki, begitu besar sifat-sifat yang justru menjauhkan kita kepada Allah dan Nabi Muhammad, sehingga kita sulit untuk betul-betul menikmati syariat indah Rasulullah. Kita betul-betul sulit menikmati indah sunnah Rasulullah. Begitu sulit kita betul-betul menjalankan daripada syariat Rasulullah, karena jawabannya adalah begitu besar pula dosa yang kita miliki. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dan menegaskan untuk kita kembali kepada Allah melalui gerbangnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin siapapun dia orangnya mampu mencintai Rasulullah, bahkan mencintai Allah dan dicintai Allah, kalau dia tidak mengenal Nabi besar Muhammad. Kalau dia sudah mengenal Nabi Muhammad, maka akan ada rasa yang lebih indah, yaitu khasyah Rabbah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua orang bisa bahagia hidup di dunia, mendapatkan ridha Allah dan ridha terhadap ketentuan Allah. Kata kuncinya khasyah Rabbah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir ke acara Maulid untuk memperbaiki kekurangan kita masing-masing kepada Allah, meneladani akhlak Nabi besar Muhammad, membaca salawat kepada Nabi Muhammad, menolong agama Nabi Muhammad, memuliakan kedudukan Nabi Muhammad. Maka inilah yang dikatakan oleh guru mulia Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid,
dalam kitabnya Ihya Ulami wa bi hubbihi wa bi dzikrihi wa nasr tanzir Rabbil Arsy dan Awsana. Kita wajib memberikan empat hak kepada Nabi besar Muhammad. Yang pertama, wajib jatuh cinta kepada Rasulullah. Yang kedua, wajib kita banyak selawat kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, tolong agama Nabi Muhammad. Yang keempat, muliakan kedudukan Nabi Muhammad. Kalau empat hal ini mampu kita berikan kepada Nabi Muhammad, maka yang untung pertama bukan Nabi Muhammad. Yang untung pertama kita sebagai umat Nabi Muhammad. Ajal sudah dekat di depan mata kita. Jam berapa? Dunia sudah terbolak-balik. Orang sudah tidak takut sama Allah. Ini jam berapa? Orang sudah betul-betul mementingkan kepentingannya sendiri masing-masing. Hal ini persis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahihnya yang diriwayatkan Al-Imam Muslim radhiyallahu anhu. Nabi menegaskan, "Tsumma inna sifat egoisme merambah ke semua aspek, mulai dari individual, kelompok, sampai negara. Semua mementingkan kepentingan sendiri masing-masing. Wa umurun tunkirunaha, dan kalian akan melihat perkara-perkara yang tidak ada di zamanku kelak akan ada di akhir zaman. Waliyadzubillah. Salah satu contoh yang paling konkret saja. Sebelum kita membahas daripada ranting cabang masalah, akar masalahnya adalah kita tidak takut sama Allah. Kenapa kita tidak takut sama Allah? Karena kita tidak kenal Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi wasallam. Karena kita tidak mungkin mengenal Allah melainkan gerbangnya Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi wasallam. Salah satu contoh konkret yang Nabi maksud, akan ada perkara yang kalian akan takjub dalam kata negatif yang tidak mungkin terjadi di zamanku adalah orang gampang meninggalkan sholat. Sebelum kita bicara salawat kepada Nabi Muhammad, sebelum kita bicara syariat Nabi Muhammad, bagaimana akar Islam kita kepada Allah, bagaimana sholat subuh kita, bagaimana sholat zuhur, asar, maghrib, isya kita, bagaimana hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Kita rame-rame hadir ke acara Maulid Nabi Muhammad. Kita cinta mengenal dengan makrifat hakikat hati kita, tapi kita tidak mampu mengenal Nabi Muhammad dengan syariat kita. Kita belum bisa mengaplikasikannya, mengenal, mencintai Nabi Muhammad dengan syariat kita. Tapi kalau dikuatkan atau dibuka oleh Allah batin kita, wallah, nggak ada di antara kita yang tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Siapapun dia orangnya, bahkan mungkin yang kita katakan bajingan, dia cinta kepada Nabi Muhammad. Lantas tugas kita bukan menyalahkan orang, tugas kita menyelamatkan orang. Tugas kita membantu saudara-saudara kita untuk kembali kepada Allah dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah tujuan diadakan Maulid. Maulid adalah rem pakem buat kita menyadari keburukan kita selama kita hidup. Maulid adalah rem pakem untuk kita sadar betul kita butuh Nabi Muhammad. Maulid adalah hal yang paling ampuh untuk mengangkat kesulitan kita, dan ini dikatakan oleh Habib Ali Al-Habib, masyi kama majma'al maulid yujallil qulub. Tidak ada satu perkumpulan yang paling dahsyat, yang paling ampuh, yang dapat mengangkat kesulitan kita kecuali perkumpulan yang di sana dibacakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, kita bersama-sama, sebelum kita bersama-sama pula di padang mahsyar mengejar Nabi Muhammad mengharapkan syafaatnya, hari ini, saat ini kita bersama-sama berbondong-bondong mengejar Nabi Muhammad untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi katakan, tak kala Nabi katakan, wa umurun tunkirunaha, akan ada perkara yang diingkari yang tidak mungkin terjadi di zaman aku, akan terjadi di zaman nanti. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mahada, apa yang akan terjadi kelak yang tidak mungkin terjadi di zaman kita sekarang? Apa kata Nabi Muhammad?
Orang gampang meninggalkan sholat. As-salah irtibat bainal abdi wa rabbih. Allah. Sholat hubungan yang paling inti, hubungan yang paling sakral, hubungan yang paling fundamental antara kita dengan Allah dalam sujud kita. Kalau sholat saja kita tinggalkan, lantas siapa lagi yang kita takut? Sahabat kaget. Apakah ada yang berani ya Rasulullah? Yang meninggalkan sholat. Sebelum kita bicara zina, sebelum kita bicara membunuh orang, sebelum kita bicara maksiat-maksiat yang lain, akbar dzamb, akbar musibah, meninggalkan sholat wajib. Dosa yang paling besar di sisi Allah adalah kita tidak sholat. Kemudian Rasulullah mengisahkan apa? Saya didatangi malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril turun kepada saya menyampaikan dalam sebuah firman Allah. Beliau katakan dalam firman Allah, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wa atba'u syahawat." Akan ada ya Rasulullah, akan ada ya Muhammad, generasi yang akan datang mudah meninggalkan sholat dan nurutin hawa nafsu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita jauh dari nurnya Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Karena kita jauh dari syariat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Karena kita tidak mengenal kekasih kita Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang di ujung hayatnya beliau sebutkan ummati, ummati, ummati. Dan setelah beliau dibangkitkan pertama kali, manusia yang pertama kali dibangkitkan di padang mahsyar, pertama kali Rasulullah melek yang disebut aina ummati, aina ummati, aina ummati. Di mana umatku, di mana umatku? Mau meninggal yang diingat umatnya. Pertama kali dimelekkan matanya di padang mahsyar umatnya. Lantas apa jasa kita kepada Nabi Muhammad? Lantas bagaimana pengorbanan cinta kita kepada Nabi Muhammad? Mahadzal laib ya ikhwan. Ini bukan main-main wahai saudaraku. Kullu mas'ulan 'inda rabbina. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kalau kita sudah masuk liang kubur, sebelum kita ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, man rabbuka wa ma kitabuka, aina kiblatuka, ma kitabuka. Sebelum kita ditanya itu semua, kita diunjukkan gambar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal tadri man hada? Kau kenal dengan gambar ini? Kalau yang kita sekarang masih diberikan kesempatan sehat wal afiah, kita betul-betul mampu menjalankan sesuai kapasitas kita. Itulah kalimat Allah, ittaqullah mastata'tum. Ittaqullah mastata'tum. Seandainya khutbah Jumat, hampir sang khatib mengatakan dalam ayat yang sudah menjadi familiar, yang sudah famous, itu ayat seringkali dibacakan oleh khatib Jumat, ittaqullah haqqa tuqatih. Enggak ada yang mampu kita bertakwa dengan sebenar-benarnya, kata hasya wallah. Wallah, kalau kita mau jujur, yang bicara, yang dengar kita butuh Nabi Muhammad. Wallah, siapa kita? Apa balasan cinta kita? Apa pengorbanan kita? Apakah kita sehari baca salawat 1000 kali? Apakah kita sehari menyantuni yatim walaupun satu yatim? Apakah kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Berbakti kepada guru kita? Menjalankan sholat dengan baik dan benar secara makmur? Jauh, jauh ya ikhwan. Makanya satu hal yang wajib kita kembali, ittaqullah mastata'tum. Takutlah kita kepada Allah sesuai kemampuan dan kapasitas kita. Ada yang punya ilmunya, dia darmakan ilmunya untuk takut kepada Allah, dia berikan manfaat oleh banyak orang. Ada yang dengan hartanya, dia darmakan hartanya untuk memberikan hamba-hamba Allah di jalan Allah, dan seterusnya. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar ayat tadi yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam,
فخلف من بعد خلف أضاعوا الصلاة وأتبعوا الشهوات. Nabi menjelaskan kepada para sahabatnya, saya didatangi Jibril. Kemudian Jibril membacakan ayat tadi, akan datang generasi demi generasi. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Adha'us salah. Ini belum mengatakan tatruk salah. Ini mengatakan melalaikan salat. Ya ikhwan, jam berapa subuh kita? Jam berapa zuhur, asar, maghrib kita? Kita butuh Allah. Kita butuh maghfirah Allah. Kita butuh syafaat Rasulullah. Kenapa kita menyia-nyiakan waktu kita? Kemudian apa kata Jibril dalam ayat firman Allah, fasawfa yalqana ghayya. Maka orang-orang yang sudah pandai melalaikan salatnya, menuruti segala hawa nafsunya, fasawfa yalqana ghayya, maka orang tersebut akan tertimpa penyakit ghayya. Mahwa ghayya? Apa yang dimaksud ghayya? Yang dimaksud ghayya adalah ajz, taftir bainal haq wal batil. Hatinya sudah tidak mampu lagi membedakan mana yang hak, mana yang batil. Semua demi ya'buduna busunahum, demi isi perutnya, yang penting kenyang, yang penting menang. Saya tidak peduli lagi dengan sekeliling saya. Tidak ada kata lagi lawan, tidak ada kata lagi kawan. Semua menjadi musuhnya. Karena Nabi katakan satakunu ba'di atharah, akan datang sepeninggalku orang-orang selalu mementingkan egoisnya. Setelah Nabi mendengar ayat tadi, Nabi nangis 3 hari 3 malam gak keluar kamar, ya ikhwan. Terseduh-seduh nangis. Nabi shock. Ya Jibril, benarkah akan ada nanti di akhir zaman umatku yang berani meninggalkan salat, yang berani melalaikan salat? Naam ya Muhammad. Betul ya Muhammad. Nabi nangis 3 hari 3 malam mikirkan kita. Karena perkara meninggalkan salat ada ma yatasawwar fil ajab. Ini lebih jahat daripada iblis. Iblis disuruh sujud kepada Adam, aba wastakbar. Dia menolak dengan rasa sombongnya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api dan kau suruh sujud aku kepada Adam yang diciptakan dari tanah. La wallah, saya tidak mau ya Allah. Iblis menolak kepada makhluk. Kita menolak sujud bukan kepada makhluk. Kita menolak sujud kepada Rabbil Ibad, Allah yang menciptakan kita, yang memberikan nikmat, yang memberikan hidup mati kita, yang memberikan rezeki kita, yang mengatur segala kehidupan di alam semesta ini. Lantas kok bisa kita anggap enteng meninggalkan sholat? Inilah perkara yang wajib kita benahi. Artinya apa dalam hal yang ingin saya sampaikan? Kalau kita mau jujur, mau sungguh-sungguh mengadakan maulid dan kembali kepada Rasulullah, kita harus introspeksi diri masing-masing. Di mana kewajiban Allah yang sering kita lalaikan? Baru kita berbicara tentang haknya Nabi Muhammad. Karena dengan kita memuliakan haknya Allah, khususnya salat 5 waktu kita, maka Nabi Muhammad girang. Karena pernah ada satu sahabat orang baru datang kepada Nabi Muhammad. A'rabi ja'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang primitif datang dari dusun, orang gunung. Nanyanya polos. Ya Rasulullah, yang saya dengar di dalam rukun Islam syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Betulkah begitu ya Muhammad ya Rasulullah? Na'am, betul. Lantas kalau saya kerjakan itu saja, saya enggak duha, saya enggak tahajud, saya enggak sedekah, saya cuma bayar zakat, pokoknya saya kerjakan yang wajib saja. Apakah saya masuk surga? Masuk surga. Lah ini kita la wajib wala sunnah, tapi kita orang seakan-akan paling cinta sama Nabi Muhammad. Ya Allah, kita jadikan momentum maulid ini kembali kita kepada Allah dengan meraih cintanya Allah, dengan meraih cintanya Allah.
Karena kita ini seringkali nyalah-nyalain zaman. Ini zaman edan, ini seringkali kita ngomong begitu ya. Ini zaman akhir zaman lah, zamannya nggak gimana-gimana. Matahari besok terbit, bulan akan matahari akan terbenam, setiap hari begitu. Makanya Imam Syafi'i, imamnya syariat, pemimpin kita, pemimpin madhab kita Imam Syafi'i. Beliau katakan apa? Nu'ibu zamanana wal 'aibu fina. Kita seringkali celak zaman ini zaman edan, padahal kekurangan adanya di kita. Kekurangan ada di kita. Wa ma li zamanina 'aibun siwana. Enggak ada zaman yang salah. Waktu enggak salah, yang salah kita. Dan nahjuz zamana bi ghairi jurami. Kadang-kadang kita nyelak waktu, nyelak zaman habis, enggak disisain. Dibantai habis. Ini zaman kacau. Wah, ini begini dan begitu. Walau nataqaz zamanu bina hajan. Seandainya itu zaman waktu bisa ngomong, wallah yang diceritakan dengan zaman. Yang edan bukan aneh, ente yang edan kata itu zaman. Sayang aja itu zaman nggak bisa ngomong sama kita. Fadunyana tasannu wa tarai. Ini dunia panggung sandiwara saja, kata Imam Syafi'i. Ini dunia panggung sandiwara saja. Padahal hakikatnya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nukhadi man yarana wa nahnu biha yukhadi man yarana. Tapi kita pintar banget. Kita tipu orang dengan gaya kita. Kita tipu orang dengan tutur kata kita. Tapi nggak sesuai sama hati kita. Nggak sesuai sama pakaian kita, nggak sesuai sama ilmu kita, nggak sesuai sama harta kita, nggak sesuai apa yang Allah titipkan kepada kita. Paling pintar kita nipu orang dengan tampilan kita. Walaysa al-dhi'bu ya'kulu dhi'b. Nggak ada tuh binatang yang buas seperti serigala makan serigala, anaknya gitu, nggak ada. Wa ya'kulu ba'dana ba'dhan. Tapi kita saling makan, saling menjatuhi, saling merontakin, itu kita. Makanya sebagai penutup hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tutup dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah mengingatkan kita. Dan saya pikir-pikir nih, ini ayat cocok buat kita sih. Dikatakan apa? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshu 'alal ardi hauna. Jadilah kita hamba Allah yang berjalan di atas muka bumi Allah dengan tawadhu. Orang mau bilang begini, orang mau bilang begitu, nggak selesai-selesai kita kalau mikirin omongan orang. Jangankan zaman sekarang, zaman dulu di dulunya bahkan ribuan tahun, bahkan sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW. Luqmanul Hakim pernah kasih contoh, dia bawa anaknya bawa keledai, kemudian dia lewat depan orang, dia naikin anaknya di atas keledai, bapaknya tuntun untuk keledai, anaknya naik, jalan lewat depan orang. Apa kata tuh orangnya? Dasar bapak nggak tahu diri, dasar anak nggak tahu diri, durhaka. Masa bapak udah tua disuruh jalan anak enak-enakan di atas keledai. Zaman 2000-3000 tahun sebelum Nabi Muhammad. Bayangkan. Besok lagi gantian, bapaknya yang naik, anak di jalan. Apa kata tuh orang? Dasar. Apa? Bapak kurang ajar. Anaknya nggak tahu diri. Masa bapak udah tua begitu disuruh jalan. Besoknya dia naik berdua, salah kan? Dasar manusia nggak punya otak, binatang kecil begitu masih ditunggang, salah. Besoknya nggak naikin, bapak sama anak jalan nuntun ke keledai. Dasar nggak bersyukur punya kendaraan bukan dipakai. Serba salah. Itu 2000-3000 tahun yang lalu. Oke, sekarang. Nah, kalau kita mau hidup ngurusin omongan orang, mau sampai kapan? Makanya kata Allah, idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jangan omongan kotor dibalas omongan kotor. Udah kita doain mudah-mudahan mulutnya jadi baik.
Baik. hatinya baik. Baik, amin. Jangan keburukan dibalas keburukan. Habib begini, kiai begitu, biarin aja. Betul itu. Kita tugas kita nunjuk. Bentar di depan aja. Masya Allah. Masya Allah, anak kecil soleh.